dengan klinik konstruksi? Yuk, kita kenalan dengan klinik konstruksi. Klinik konstruksi yaitu media dan konsultasi yang digagas oleh Balai Pengembangan Jasa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada konsultasi bangunan, bimbingan teknis, dan salah satunya yang akan kita bahas kali ini, Sobat. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta mempersembahkan rumah layak huni dan tahan gempa. Bagian 6. Elektrikal dan sanitasi bangunan. Sistem elektrikal adalah sistem pemasok energi listrik dalam bangunan, bisa digunakan untuk peralatan rumah yang membutuhkan aliran listrik dalam pengoperasiannya. Distribusi listrik ke pemukiman warga secara makro berasal dari perusahaan listrik negara yang dialirkan ke trafo kawasan, lalu akan didistribusikan ke rumah-rumah warga. Rumah layak huni selayaknya memiliki penerangan dan aliran arus listrik seperti KWH meter, MCB atau miniatur circuit breaker, saklar, dan lampu. Komponen kelistrikan yang harus ada di rumah layak huni. Bergeyser atau yang sering kita sebut KWH meter yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik. Lalu ada pengaman listrik atau yang sering kita ketahui dengan nama MCB dan sekring, difungsikan untuk menghindari adanya korsleting arus listrik. Ada juga stop kontak yang berfungsi sebagai titik penghubung listrik ke berbagai perangkat elektronik. Berikutnya adalah saklar, Sobat, yang merupakan piranti penghubung dan pemutus aliran arus listrik. Ada juga fitting lampu untuk menaruh bohlam, sehingga lampu dapat menyala saat dialirkan listrik. Berikutnya, kabel listrik ya, Sobat. Kabel adalah komponen wajib dalam sistem kelistrikan yang bertujuan untuk menghantarkan arus listrik. Dan yang terakhir nih, Sobat, adalah lampu. Lampu adalah komponen kelistrikan yang dapat memancarkan cahaya, Sobat. Jenis-jenis lampu yang dapat digunakan di rumah tinggal. Jenis-jenis lampu itu diantaranya ada lampu LED, lampu TL, lampu pijar, lampu HID, lampu halogen, lampu CFL, serta lampu hybrid halogen CFL. Lampu LED adalah susunan diode yang disusun menjadi pencahayaan. Berikutnya adalah lampu TL, yaitu lampu yang memanfaatkan gas neon. Selanjutnya adalah lampu pijar, Sobat. Lampu yang bersumber dari kawat pijar. Ada juga lampu HID, adalah lampu yang juga digunakan di kendaraan bermotor, Sobat. Lalu ada lampu halogen. Lampu ini seperti lampu pijar, namun menggunakan gas inert.
Selanjutnya adalah lampu CFL. Jenis ini adalah pengembangan dari lampu neon, namun memiliki ukuran yang lebih kecil. Yang terakhir ada lampu hybrid halogen CFL. Pencahayaan dengan gabungan 3 jenis lampu, yaitu lampu pijar, CFL, dan halogen. Sanitasi bangunan. Sanitasi berkaitan dengan kesehatan masyarakat terkait dengan tersedianya air serta adanya pengolahan pembuangan limbah dan air kotor. Air bersih dan air minum. Kebutuhan masyarakat akan air bersih di kota besar cukup besar, yaitu di angka 100 sampai dengan 150 liter per hari. Dari angka tersebut, sebagian untuk konsumsi air minum. Setidaknya per hari kita harus mengkonsumsi air 2 liter. Sumber air bersih bisa kita dapatkan dari perusahaan daerah air minum, penampungan air hujan, sumur air bersih, dan juga mata air. Skema ini divisualisasikan menggunakan sistem gravitasi. Air yang dipompa dari sumur menggunakan pompa air, lalu dialirkan ke tandon air. Skema ini menggunakan sistem gravitasi juga. Air dipompa dari sumur dan ditampung ke tandon air sebelum didistribusikan ke kloset. Pada alur ini digambarkan, sumber air bersih berasal dari perusahaan air minum. Air diambil dari sungai, lalu akan diolah terlebih dahulu sebelum dialirkan ke rumah warga. Nah, ini merupakan gambaran skema pendistribusian dengan menggunakan air dari perusahaan air minum ya sobat. Sistem air kotor. Air dari kloset akan dibuang menuju septic tank, yang lalu akan dibuang ke sumur resapan. Sistem air kotor dari floor drain adalah air dari floor drain atau air bekas cucian akan dibuang menuju ke sumur resapan langsung. Berikut adalah gambaran sistem air kotor di bangunan. Jangan lupa sobat, di sumur resapan dan septic tank diberi pipa angin ya sobat. Selanjutnya, jarak perletakan septic tank dan sumur air bersih minimal 10 meter ya, supaya kualitas air bersih tidak terganggu. Detail sumur resapan dapat dilihat di gambar berikut ini ya. Material yang digunakan adalah bis beton dengan diameter 1 meter. Terima kasih telah menonton video-video kami. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.